Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua sahabat beriman? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kita kali ini saya mau menyapa dulu guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Eko. Apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Ada juga Bang Haji J nih guys. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat beriman, sebelum kita mulai video ini, kayaknya Bang Haji J mau pantun dulu nih. Enggak lah. Oh, enggak. Langsung aja. Kita kali ini mau ngobrol-ngobrol mengenai Kehidupan pribadi Haji Zain. itu guys, kita mau tanya nih, mau ngulik nih kehidupan pribadinya Bang Haji J. Gitu kan Bang Haji? Soalnya gini, saya sering ada cerita apa keluhan nih. Pak, besok WA-in aku dong. Apa? WA-in aku dong. Itu Pak Ustaz. Jadi waktu itu pernah salah WA ke Pak Haji J. Jadi Pak Haji J marahin saya. Itu WA-nya kurang tegas. Bilang Pak Haji datang ke sini gitu. Sebenarnya apa yang terjadi itu Pak Haji? Waduh. Patung. Sebenarnya sih kalau untuk hal tersebut ya tentang keluar rumah kan perlu izin. Izin itu artinya pamitan sama istri. Tinggal pamitan aja kan nggak ada masalah. Pamitan kalau diizinkan. Loh, emang istrinya harimau atau gimana juga? Gimana sebenarnya? Iya, maksudnya begini. Ada hal-hal yang sifatnya prioritas. Kalau pergi itu paling tidak menghasilkan uang. Itu Pak Ustaz. Katanya kalau pergi harus Gak apa-apa wong ide apa namanya? Ide. Itu kan keinginan. Jadi kalau masih main-main gitu, jalan-jalan, mending di rumah aja. Ngapain? Ya beres-beres rumah. Itu harus bilang juga. Ini kan juga harus menghasilkan. Gitu. Dari mana saya hasilkan ini? Nah, makanya gimana caranya kalau pergi itu harus menghasilkan uang. Tapi saya pikir-pikir juga benar juga ya. Kalau pergi nggak menghasilkan uang, pasti di rumah nanti nggak makan juga. Itu sejak dulu apa sejak pensiun ini? Dari dulu Ternyata dari dulu. Kalau pensiun kan wajar, sudah tidak bekerja. Oh gitu. Tapi sih sebenarnya Pak Huri, apapun yang dilakukan suami di luar, itu yang terpenting di rumah sudah rapi dulu. Nggak ngerti saya, maksudnya gimana tuh Pak? Di rumah udah rapi dulu, maksudnya kursi itu dipindah-pindahin gitu apa? Saya juga bingung ya. Maksudnya gini Pak Huri. Nah, kalau pergi keluar, ini udah nggak kerja nih ceritanya nih. Kalau kerja mah ya gitu juga. Sebelum berangkat kerja harus rapi dulu di rumah gitu kan. Rapi itu apa? Apa rapi itu apa? Merapiin kaos baju, mau kerja atau rapi yang lain? Banyak. Apa banyak? Coba. Misalnya 5 aja deh. menyapu. Nyapu, oke, ya nyapu satu. Mengepel, oke, ngepel. Nyapu dan ngepel kan nggak cuma nyapu terus ngepel, paling nggak bersih semuanya tuh dilap-lap, bersih-bersih. Terus baru terakhirnya dipel. Dipel, terus. Habis dipel, sudah rapi semua, belanja. Hah?
Ini belum kerja, ini belum ya? Sebelum berangkat kerja, oke. Belanja untuk memasak. Yang keempat itu ya. Habis belanja? Sudah semua, baru berangkat. Baru berangkat. Pulang suruh beli makanan atau makan dari belanjaan. Yang masak siapa? Kan tadi belanja ini belum masak nih. Saya kerja, berarti yang masak istri dong. Oh gitu. Nggak Untuk sepeda nih. Untuk masak untuk siapa, Ji? Ya untuk istri makan, kan saya kerja. Kerja. Seperti itu. Nah, pasti kan ada sebabnya. Iya. Gimana sebabnya? Sebabnya itu kan istri saya ini punya kekurangan. Tidak dapat mendengar Dengan baik lah. dengan baik. Jadi kalau ke pasar nggak bisa komunikasi. Ya. Nah, jadinya apa ya? Jadinya menjadi Jadi dia malu atau apa gitu. minder gitu ya. Tapi jangan tanya yang lain kenapa nyapu nggak. Apa hubungannya Karena tangannya nggak bisa ngomong, Pak. itu Ji, itu sejak menikah memang beliau kurang mendengar atau setelah menikah 10 tahun umpamanya atau Kalau sekarang 2021, Ya. kalau itu sekitar 15 tahun yang lalu. Mulainya. Menikahnya sudah 31 tahun yang lalu. Oh, alhamdulillah. Berarti 16 tahun setelah menikah terjadilah tragedi yang harus lapor itu ya. Lapor Pak. Oh gitu. Ya. Itu wajib disyukuri juga itu. Iya Ustaz. Iyalah. Itu kalau seperti itu Pak Ustadz, kasusnya itu kan laki-laki pemimpin bagi kaum wanita itu. Kalau seperti kasus Pak Haji J gimana tuh Pak? Ya itu pemimpin, kalau belanja mimpin dia, nawar yang ini kan mimpin itu namanya. Itu yang nyapu. Hah? Nyapu. Bahkan belanja saya ngomong. Kalau nyapu ya mimpin gini caranya nyapu gitu sebenarnya Ngasih gitu. contoh. Ngasih contoh. Tapi rapi semuanya, nyontoinnya gitu. 15 tahun ngasih contoh ya. Ngasih contoh. Itu memang kalau sebelum apa namanya? Sesudah menikah berarti memang ada sesuatu Pak Haji. Kalau Sesudah menikah? Ya beliau kurang itu. Kalau telinga itu ya untuk mendengarkan, biasanya mendengarkan nasihat susah. Kalau mendengarkan sesuatu yang ganjel atau nggak enak, jengkel, walaupun diem. Atau pernah bersumpah umpamanya, menyumpahi sesuatu umpamanya. Tapi menyumpahi sesuatu bukan yang di bawahnya, di atasnya umpamanya. Nyumpahin orang tua umpamanya, atau nyumpahin mertua. Nah itu bisa berdampak di pendengaran seperti itu. Tapi nggak ngerti, punya istri kan. Iya yang mana? Mungkin. Sebelum tanya. Tapi Pak Haji ikhlas melaksanakan itu ya. Ikhlas. Mungkin ada yang mau ditanya sama Pak Ustadz mengenai tadi itu Pak Haji. Iya Ustadz. Apakah yang saya lakukan ini sudah atau belum memenuhi ajaran dari Islam? Yang mana? Menyapu, ngepel, belanja, dan lain-lain, membantu istri itu? Sebenarnya itu nggak salah. Nggak salah. Rasul pun membantu istri beliau. Tetapi dalam konteks istrinya memang mengerjakan tugas-tugasnya yang lain. Nah, Rasul itu membantu yang memang belum bisa dipegang. Jadi tidak semuanya dikerjakan oleh Rasul. Seperti itu. Jadi itu boleh. Tetapi kalau memang kesannya semuanya dikerjain, lah kerjaan beliau itu apa? Nyapu, ngepel, sudah cuci baju. Cuci sekarang udah ada mesin cuci Ustaz. Enggak dulu.
Ya kadang-kadang. Kadang-kadang banyak seringnya yang siapa? Ya yang waktunya luang aja. Ya waktunya luang siapa? Iya. Kan istri kali waktunya luang, nyapu sudah luang. Ngepel sudah luang dulu lagi. dia kerja Ustaz, kerja. Terus? Setelah nggak kerja lagi juga. Iya. Oke, paham Ustaz, paham. Jadi memang yang tersulit itu di situ. Kalau Haji J ini, kalau itu punya istrinya mama ya cantik, kayaknya seneng malah. Suaminya nurut gitu ya. Jadi seneng gitu loh. Jadi istri itu langsung ya udahlah, kamu yang ngurusin rumah tangga aja siap, nyonya besar gitu. Tapi kan dengan catatan juga nggak boleh dimarah juga, nggak boleh di omel-omelin ya, omel-omelin. Marah itu kalau memang lagi ada sesuatu hal yang nggak nyaman. Ngomel itu ya sehari-hari umpamanya. Itu kan ya nggak enak juga itu Ji. Iya. Nggak enak ya. Jadi nyapunya itu kadang-kadang gundel kayak itu Ji. Jadi bagi ibu-ibu sama bapak-bapak memang harus memahami di sini Haji J itu bukan persoalan terlalu pendiam di sini, bukan. Takut dilaporin sama saudara-saudaranya. Sebenarnya kita mencoba untuk mengorek sih sebenarnya apa sih tugas istri, tugas suami itu mengorek. Kalau memang istrinya sudah menjalankan sehari-hari sih baik-baik aja ya. Tapi kalau mamanya pas suami pulang istrinya kayaknya belum ini cucian belum dicuci ya. Iya. Ya udah cuciin ya mamanya gitu ya cuci. Besok lagi kok cucian belum ya? Ya nanti dicuci. Besok nyetrika kok ini cuciannya sudah kering belum disetrika. Ya udah ya setrika gitu. Itu sebenarnya sih bagus-bagus saja jalanin. Tapi nggak didik juga itu suaminya Ji. Iya. Gimana mau didiknya Ji? Kamu lah sekali-kali gitu. Berani gitu Pak. Benar ya, maksudnya gimana nih? Masa kan biasanya wanita dijajah siapa? Gitu. Itu laki-laki. Wanita dijajah Pak Tung sejak dulu gitu. Ini Bendera mulai berubah. Jadi ya memang harus belajar semuanya. Karena yang harus kita sadari itu adalah ku anfusakum wa alikum naro, itu harus benar-benar difahami. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu memang harus kita dulu yang belajar. Haji J itu kan agamanya cukup bagus itu sebenarnya, tapi memang harus dikerjakan. Jadi saya tidak menceritakan kekurangan Haji J, cuma ya saya lihat ya kurang. Bukan kurang tuh saya salahin ya Ji ya, enggak, tapi ya ayolah Ji. Haji J kan hafal Arijalu kawamuna ala nisa. Arijalu kawamuna ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin dari wanita dijajah pria sejak dulu. Jadi Pak Haji harus belajar, Pak Haji laki-laki ya harus belajar. Kayak Pak Tung coba tanya deh, Pak Haji tanya, kalau jadi laki-laki gimana Pak Tung sama istrinya gimana gitu? Pak Tung? oh, saya kalau mau pergi dikasih duit, mau saya. Oh gitu. Ternyata kita sama. Kita ini termasuk suami-suami yang takut istri. Tapi kalau Haji J itu Haji J itu memang sejak lahir takut sama istri. Iya. Kalau kamu sejak lahir sudah iyain aja. Iya. Kalau Tung sejak ada masalah takut sama istri. Sejak belajar berjalan. Belajar jalan sendiri ya. Iya. Ya emang begitulah, susah ya. Kalau saya tuh ya agak susah aja.
kan merasa gini ya, kalau kita udah kerja di rumah kasih uang untuk istri udah kayaknya kerjaan suami udah beres gitu. Beres. Tapi menurut saya enggak. Menurut saya, tapi saya juga nggak tahu kurangnya di mana gitu. Kurang banyak kali ngasihnya atau gimana? Nggak tahu juga gitu Pak Haji. Sehingga disuruh kerja lagi di rumah. Kalau disuruh kerja, kalau saya enggak mau saya, karena saya nggak disuruh pun saya ngerjain sendiri gitu. Jadi tak usah disuruh, sama-sama ngerjain. Ngerjain istri maksudnya. Saya ngerjain istri ngerjain anak. Berantai dong. Ya, jadi seperti itu Pak Haji. Memang kadang-kadang ada suka dukanya itu. Dulu pernah saya ada satu cerita nih Pak Haji, Pak Ustadz, saya ada satu cerita. Saya pergi ke satu majelis sebenarnya. Pulang saya agak malam ya. Dikunciin pintu sama istri saya. Padahal bilang ya, pamit ya. Pamit. Nah, cuman kan ya jangan malam-malam pulang. Ya nggak malam. Itu malam pulang jam 2 kalau nggak salah. Pagi itu namanya. Belum, subuh aja belum. Pagi lewat jam 12, pagi udah. Jam 2 itu subuh aja belum, jam 2 pulang. Saya ketok nggak dibukain pintu lama 15 menit. Terus pintunya nggak dibukain, kunci dibuang dari atas, klincing. Oh, dia udah masuk. Ya seperti itulah. Kadang-kadang kan mungkin dia capek. Tidak saya mikir, atau mungkin saya yang lalai. Saya bilang ya nggak terlalu malam. Ternyata jam 2 menurut dia malam gitu. Menurut saya sih belum malam. Berarti Ya, harus ada persamaan persepsi Pak sama yang itu, kalau malam itu sekian, pagi sekian. ya. Akhirnya karena terlalu sering ya biasa. Daripada kau lemparin kunci, aku bawa aja kuncinya. Ya udah gitu. Akhirnya terjadilah rumah tangga itu ya seperti itu. Situasi yang kurang kondusif lah. Kalau saya melihat seperti keluarga Pak Ustadz ya, guru kita itu, saya terus terang saya iri gitu. Iya. Masya Allah. Saya melihat bagaimana putra-putri beliau kepada beliau itu dimanapun itu selalu berkabar, selalu nelpon gitu. Bapak, aku gini Pak. Aku mau nangis. Kadang-kadang saya iri kadang-kadang itu Pak Ustadz. Saya pikir siapa yang salah ini? Saya juga bingung. Anak saya itu enggak pernah tuh mau berkabar dia di mana, lagi ngapain, sama siapa, pulang kapan ya. Kadang saya mikir apa dulu saya seperti itu sama orang tua saya ya. Perasaan enggak ya? Perasaan gitu Pak Haji. Saya pikir-pikir itu, iya. Seperti itu. Saya kalau lihat keluarga Pak Ustadz itu terharu saya. Pengen seperti itu. Pak Haji pengen nggak seperti itu? Pengen membina yang ada seperti itu Pak Uri. Bukan pengen yang lain. Berarti saya salah ngomong. Gimana sih sebenarnya itu Pak Ustadz menciptakan situasi rumah tangga yang enak, yang adem, bukan yang baik, tapi yang di sini tuh ya Allah kayak gini, aku pengen seperti ini gitu. Ibarat ngebangun rumah nggak dari tanah, tapinya ini udah ada direnovasi supaya bagus gitu. Enggak, saya rumah baru maunya. Renovasi. Kan sekarang ini udah ada nih bentuknya supaya Boleh baik sih. gitu. Sebenarnya kamu harus ngormatin Haji C itu. Memang renovasi boleh-boleh aja. Wong Haji C itu nyapu sejak dulu sampai sekarang nyapu tetap. Apa yang mau renovasi? Ngepel tetap ngepel. Jadi memang kalau itu bukan masalah pinter ngaturnya ya. Memang kalau yang saya ceritain, sebelum membentuk keluarga itu ya memang dari diri kita sendiri yang dibentuk, itu dari diri kita dulu. Mencoba untuk takut kepada Allah Ta'ala, mencoba takut pada Allah Ta'ala, mencoba takut atau takwa itu ya dalam bentuk
berbagai macam yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, kita coba kerjakan apa saja. Sholat, puasa, baca Quran. Disuruh untuk hormat pada orang lain, hormatilah orang lain, tanpa merasa kita itu orang penting, atau kita bukan orang penting tapi mementingkan kita seperti orang penting. Nah, itu ya sama aja. Nah, orang-orang seperti yang seperti orang penting padahal nggak penting itu banyak sekali, sehingga pada saat dia beranjak dari mulai remaja ke dewasa sebelum nikah itu memang tidak siap semuanya, relatif tidak siap. Nah, dengan ketidaksiapan itu pasti akan diberikan jodoh itu ya sekufu istilahnya, selevel, sederajat, seperti itu. Memang saya bukan berpikir bahwa keluarga saya itu baik, enggak, saya nggak pernah punya pikiran seperti itu. Cuma memang dengan kondisi-kondisi lapangan, seperti saya sebagai orang tua, ya hampir mirip. Ada yang anaknya ngeyelan, dilihat ngeyelannya di mana. Kalau ngeyelan di titik ini, itu ya langsung jawil. Kalau ini istri, ya jawil istrinya. Itu sifatmu tuh beda. Nanti yang ini, kalau ini dilihat sama istri, lihat itu sifatmu kayaknya, itu sifatmu tuh iya. Dan kalau dijawil, istri mulai paham, dia mohon ampun pada Allah Ta'ala. Nah, di titik-titik itu kan tetap ada sifat anak-anak kecil ini, kan ada sifat orang tuanya yang kurang baik. Nah, di titik itulah ya mudah-mudahan, ini kan doa aja, mudah-mudahan Allah mengampuni doa-doa kita, sehingga dalam beranjak dewasa itu mereka itu ya sama, hormat kepada orang tuanya. Ya saya tidak tahu, bahwa memang saya hanya cuma bilang kalau mau main bilang, pulang jam berapa bilang, seperti itu. Kalaupun dia mau pulang jam 8 malam Pak, mamanya keluar itu mamanya sebelum maghrib, ya paling ditanyain bawa sarung enggak, itu aja. Bahwa Pak sudah, oh ya sholat ya, sudah ada tempat sholat gambarannya, insya Allah sudah. Kemudian mau pulang jam berapa? 8 malam. Ya jangan malam-malam ya, enggak. Nah, pada waktu dia jam 8 malam itu kasih spelling sampai jam 10 malam. Jadi bukan jam 8 malam. Boleh sih mau dibiasain, disiplin boleh sebenarnya, tapi namanya anak muda itu kan ya begitulah ya. Sehingga ada spelling, yang penting dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti itu. Nah, itu menurut saya itu, dan ngajari dengan istri saya juga seperti itu. Ya kalau memang yang saat ini terjadi yang kamu amati seperti itu, ya itu dari Allah Ta'ala, bukan dari karena saya terbiasa seperti itu, ya enggak, yang biasa saja. Cuma memang harus dari kita awalnya. Kalau kita orang tuanya keras, ya pasti anak kita keras. Kalau kita orang tua agak dablek, agak susah diberi masukan, ya anak pasti akan susah diberi masukan. Kalau kita dulunya itu menggampangkan waktu, ya anak kita pasti menggampangkan waktu. Seperti itu menggampangkan waktu, termasuk yang lain-lain. Jadi itu yang menjadikan dasar kenapa anak itu ujian dari orang tua itu, karena memang selama ini di dalam kajian-kajian tidak banyak atau sangat kecil prosentasenya itu diceritakan bagaimana ujian dari anak itu sebenarnya diawali dari orang tuanya. Itu sangat kecil, dan biasanya orang tuanya merasa dirinya benar, jadi nggak pernah salah. Apapun bentuknya anak yang salah menurut orang tuanya itu. Kalau saya ada, misalkan saya sering nangani masalah-masalah anak, masalah ini, ya orang tuanya saya kasih tahu. Karena apa ya? Karena memang itu diawali dari orang tua.
Seorang anak mamanya gagal ginjal, mama dilihat umurnya berapa. Kalau umurnya dia di bawah sebelum akil balik, yaitu orang tuanya yang menyimpan jengkel marah pada kakek atau neneknya sih yang adik yang sakit itu. Tapi kalau dia lepas akil balik, ya dia menyimpan jengkel dan marah kepada orang tuanya. Nah, kalau sudah menyimpan jengkel dan marah pada orang tuanya, kalau dia masih kecil, ya siap-siap aja dia mati. Gitu. Nah, yang menjadikan anak itu mati siapa? Kita lihat orang tuanya. Kalau orang tuanya emosinya tinggi, semaunya sendiri, agak sulit diatur, nah itu tetap menurunkan genetik seperti itu pada anaknya, pada anak-anaknya. Nah, kalau sudah menurunkan genetik seperti itu, kalau anaknya mati, padahal sakit itu memang siksa kecil di dunia dari Allah Ta'ala, sebelum nanti siksa di akhirat kelak yang itu sudah ada dalam Quran. Berarti kalau besok anak kecil itu masuk neraka, orang tuanya pasti masuk neraka, pasti. Karena dia tetap mengajarkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak patut dari orang tua yang dia harus memahami. Tetapi karena manusia itu memang masih semaunya sendiri, ya relatif anaknya pasti seperti itu. Nah, itulah sebenarnya anak-anak yang nakal kan nggak bisa langsung dititipin ke pesantren biar dididik secara Islami lah. Memang pendidikannya Islam loh, tapi kalau pemahamannya nggak ngerti ya malah bisa nggak karu-karuan nanti. Ya ada yang baik-baik, kalau itu kan juga dari orang tuanya juga seperti itu. Jadi intinya tetap di dalam keluarga kita harus mawas diri, bukan berarti terus namanya orang tua terus kita pasti yang benar, nggak boleh juga. Walaupun ridha Allah itu diawali dari ridha orang tua, jangan merasa kita sendiri itu dekat dengan Allah Ta'ala. Enggak boleh juga seperti itu. Karena belum tentu Allah itu dekat kepada kita, walaupun anggapan kita itu dekat kepada Allah. Belum tentu. Kenapa? Nggak taunya memang ibadah kita morat-marit lah, gimana kita mau dekat kepada Allah Ta'ala kalau ibadah kita morat-marit. Termasuk tanggung jawab suami kepada istri, istri kepada suami, hormat nggak suami pada istri, hormat tidaknya istri kepada suami, itu kan dinilai oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti karena memang Rasulullah membantu istrinya beliau di dalam keseharian, terus istrinya bilang Rasul itu membantu istrinya, masa kamu nggak mau Pak? Itu kan beda seperti itu. Jadi itu malah nyuruh, tapi dalam bentuk sunnah Rasul yang dipakai, tapi untuk membenarkan egonya. Nah itu nggak boleh. Nah kalau nanti si istri seperti itu dinilai tidak baik oleh Allah Ta'ala, adat yang mencatat, bisa aja nanti karena ego muncullah penyakit jantung. Nah, nanti kalau dari penyakit jantung mati mamanya, ya nanti suami terseret-seret masuk neraka. Lah kenapa? Lah kamu itu suaminya nggak ngasih tahu gitu. Apalagi sekolahnya di sekolah Islam, gitu gimana coba Ci? Kalau udah dikasih tahu gimana? Teriak di telinganya. Ya tetap harus. Jadi harus hal-hal yang memang itu harus dikerjakan oleh wanita dan mempunyai waktu yang luang, itu tetap harus ditekankan. Kalau saya kan ya sama. Yang diizinkan kerja oleh Allah Ta'ala saya, istri saya nggak kerja. Ya. Tapi istri saya membantu saya memegang salah satu inilah ya. Saya menggaji istri saya. Di luar istri saya gaji, ya saya tetap ada uang bulanan untuk rumah tangga. Di itu pun memang di rumah ya memang saling membantu apa saja di situ. Mau mengantar kek, mau begini kek, mau itu kek. Itu. Jadi bisa dibantu, tetapi dengan tugas-tugasnya dia sudah dikerjakan. Nah ini kan beda dengan tugasnya nggak dikerjakan, nyuruh mulu. Nah itu kan beda nih.
berarti di situ ada ego. Nah, ego itu insya Allah berhubungan dengan jantung nantinya. Istilah Pak Haji jantungan enggak? Jantungan. Nah ya sudah, berarti benar. Jantungan juga. Gitu. Ustadz, itu yang kalau yang disampaikan Pak Atung tadi itu, yang nikmat yang dirasakan di keluarga Pak Ustadz itu, ada nggak cerminan itu justru ke atas Ustadz? Maksud saya, karena Ustadz juga baik kepada orang tua, sehingga anaknya Ustadz juga hormat ke Ustadz begitu. Bisa nggak seperti itu? Iya, sebenarnya itu kan hukum kebalikan yang memang itu sudah ada dalam Quran. Jadi kalau kita itu berbuat baik kan Allah memberikan rizki. Kalau memang kita berbuat baik pada orang tua dengan ikhlas, ya nanti Allah akan memberikan rizki. Nah, salah satu rizkinya bisa aja dari anak yang hormat kepada orang tuanya, bisa saja. Karena memang itu harus dikerjakan. Berbuat baik itu banyak kok manfaatnya. Bisa aja memang dari situ pasti Allah akan membalas. Berbuat baik itu tidak hanya cuma sedekah, hormat kepada orang tua. Bukan kita kelihatan di depan orang itu kelihatan hormat. Enggak, memang hormat beneran dari sisi hati itu juga hormat. Dari sisi macam-macam hormat itu macam-macam. Kalau orang tua membutuhkan sesuatu atau orang tua nggak membutuhkan, kita itu memberikan, itu kan ada sesuatu hal. Kenapa kita itu orang tua belum membutuhkan, kita sudah memberikan, berarti kita itu secara aktif itu sudah berpikir bahwa sebenarnya orang tua saya itu nggak mampu. Tapi karena kita itu menjunjung kehormatan orang tua, apa yang dijunjung? Yang dijunjung itu adalah jangan sampai orang tua saya sampai minta kepada saya. Bagaimanapun juga orang tua kita itu punya hati. Jadi walaupun orang tua kita itu nggak punya uang, biasanya untuk minta itu malu. Nah, itu proaktif di dalam melakukan kebaikan. Sehingga pada saat kita sudah tahu orang tua kita butuh, ya kita kasih, pura-pura kita nggak tahu. Nih ada rezeki nih Bu, Pak, pakai aja. Padahal kita tahu orang tua kita itu nggak akan mungkin berani ngomong sama kita. Nah itu lebih aktif lagi. Itu lebih aktif. Ada yang orang tua itu bisa ngomong, wah makasih nak, pas saja ibu itu butuh. Nah itu yang jujur. Kalau memang ibunya juga sungkan bilang terima kasih, diem, ibunya ngomong sama suaminya, ya alhamdulillah ya Pak, ya pas kita butuh kita dikasih anak. Itu yang dengar itu siapa? Allah itu yang dengar. Nah yang begitu itu jarang sekali orang paham. Padahal yang kita kerjakan itulah besok rizki kita. Orang nggak paham. Berbuat baik itu nggak cuma sholat untuk diri kita, nggak cuma baca Quran aja. Kita menjaga jangan sampai orang tua kita malu untuk meminta kepada kita. Kalau kita itu ingin sombong, ujub, ada riak mamanya, kita akan nantang orang tua. Kamu kan nggak punya uang, mintalah sama saya. Nah itu nantang, itu ada ujub sama riak. Nah itu jangan sampai seperti itu. Karena hal tersebut itu banyak terjadi pada orang-orang zaman sekarang, zaman kemarin-kemarin. Tetapi kalau kita sudah mulai paham tentang tauhid, ya nggak perlu, kasih aja sama beliau, kasih aja sama beliau. Pura-pura kita nggak tahu, walaupun sebenarnya kita tahu. Yang kayak tadi, nggak perlu sampai mendengar orang tua itu bilang, nah aku butuh uang, nggak perlu. Kasih, sehingga tahu, oh ini sudah diterima. Dia akan berdoa sendiri sama Allah Ta'ala. Nggak mungkin doa orang tua itu, ya Allah aku memohon kepadamu, saya sudah diberi rizki oleh anak saya, bunuh anak saya ya Allah, kan nggak mungkin. Pasti doanya baik, pastilah seperti itu. Nah di titik itulah sebenarnya yang jarang sekali itu diungkapkan oleh orang lain. Nah ini di keluarga kita aja begitu kok. Istilahnya kalau saya boleh menceritakan itu, jangan sampai
istri kita pun minta kepada kita tentang uang belanja. Gimana caranya? Kita berusaha. Walaupun mepet, Ustadz, iya saya juga pernah mepet. Dan istri saya juga nggak pernah tahu bahwa saya itu kepepet. Tapi nggak perlu sampai istri saya itu minta uang belanja kepada saya. Gara-gara saya itu hanya pingin dilihat bahwa saya suami yang bisa ngasih dia uang, kan nggak perlu. Disitulah rasa menghormat kepada istri itu, insya Allah menurut saya itu lebih. Jadi kehormatan istri itu diangkat, ditinggikan. Jadi istri itu tidak merasa, dan dia nggak pernah punya rasa malu untuk minta uang. Lah kenapa? Dia nggak pernah minta uang, sudah ada, itu kan malunya dia sudah kita selesaikan tanpa dia itu tahu. Begitulah, sama seperti kalau kita difitnah, nggak perlu kita itu balas fitnahan. Tidak perlu kita itu kalau orang-orang artis itu klarifikasi, nggak perlu. Apalagi yang fitnah kita itu saudara kita, senyum aja nggak apa-apa. Nah di situ itulah kehormatan saudara kita itu harus kita junjung, walaupun saudara kita merendahkan kita, nggak apa-apa. Yang bisa menilai itu kan Allah sama malaikat Allah. Kenapa takut dengan manusia? Kan gitu. Yang memberi rezeki itu Allah, bukan dia. Kenapa takut hanya cuma difitnah? Kan nama kita jelek Ustadz. Iya, biarin aja. Rasakan aja nama jelek itu adalah pahala untuk kita sebenarnya. Pahala yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk kita melalui fitnahan dari mulut-mulut orang-orang seperti itu pahala kita. Dan orang yang memfitnah nggak tahu kalau sebenarnya dia sudah dimasuki oleh dosa-dosa kita yang dikasih ke mereka, dan nanti kalau dosa-dosa kita habis, pahala dia, amal solehnya dia diberikan kepada kita. Makanya kalau memfitnah itu hati-hati, walaupun itu di medsos, hati-hati, karena itu tetap bergulir. Bukannya malaikat itu nggak bisa medsos, ya sak muni-munimu aja ya toh. Seperti itu. Jadi berbuat baik itu banyak. Terhadap keluarga itu banyak. Menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan istri, dijaga sebenarnya. Bukan dengan ego. Tidak bisa. Sesuatu itu tidak akan selesai dengan ego kita, itu tidak bisa. Tetapi kalau kita coba jaga kehormatan istri kita atau suami kita, ya nanti kita sendiri dijaga kehormatan kita oleh Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu setahu saya. Makanya kayak tadi hal-hal yang kelihatannya sepele kan, nggak harus orang tua itu harus minta kepada kita, kan nggak harus. Kalau umpamanya kamu punya hutang kepada seseorang, umpamanya hutang 100 juta, dan orang itu sebenarnya ikhlas menolong kamu. Karena kalau orang biasa mumpung nggak ditagih kan gitu ya. Jangan. Itu beban di akhirat. Kalau kamu dikasih rizki sama Allah Ta'ala, lebih siap-siap bayar hutangnya walaupun dia tidak minta kalau tahu nomor rekeningnya. Gimana caranya kembalikan uang tersebut? Itu sama berbuat baik. Memang orang itu nggak melihat kamu, tapi Allah melihat kamu bahwa kamu sudah melunasi. Seperti itu. Makanya kalau tadi ada orang tua meminta kepada kita, kita sudah tahu sekali dua kali meminta di titik ini, tanggal ini, berarti kita harus paham, nggak perlu orang tua meminta lagi. Sebelum tanggal itu kasih. Nah itu namanya berbuat baik kepada orang lain tanpa menurunkan derajatnya orang tersebut. Memang itu susah. Tapi itu Allah sangat suka. Dan orang-orang tersebut insya Allah akan dimuliakan. Karena memang
Itu susah. Kadang-kadang kita dengan orang tua aja masih ngomong nggak enak, merasa kita itu ya benar, merasa kita itu mampu. Untuk nyetop mau tidak bicara aja masih susah. Itu nanti akan berdampak pada kehidupan kita kalau memang kita melakukan itu. Pasti akan berdampak, nggak akan mungkin. Apalagi kita termasuk orang yang mau belajar dekat kepada Allah Ta'ala untuk bertakwa. Pasti akan dimunculkan. Nah, itulah makanya persoalan dalam rumah tangga itu memang harus diselesaikan dengan syariat Islam. Karena kematian keluarganya itu bisa menyeret imamnya itu tetap masuk neraka. Itu insya Allah bisa. Karena kalau Allah sudah menceritakan ku anfusakum wa ahlikum naro, berarti si imam itu menjadi lokomotifnya dan istri dan anak-anaknya gerbongnya. Kalau ada ustadz dia mengajarkan sesuatu tidak baik atau mengajarkan dengan fitnah, mengajarkan dengan keras sesuatu yang sebenarnya tidak harus dengan keras, dia sudah menjadi lokomotif bagi gerbong-gerbongnya. Insya Allah seperti itu. Dan itu dia akan bertanggung jawab nantinya di akhirat. Kalau sekarang dia itu masih seperti itu, masih belum bisa ini, ya siap-siap besok silahkan hampir di neraka. Bukan berarti terus, emang kamu udah pernah mati kok bisa tahu neraka. Oh, tahu neraka nggak perlu harus mati. Karena ada orang wanita ngomong begitu, ada saya tahu. Tapi memang karena apa? Ya dia sebenarnya cuma bertanya, emang pernah mati? Kan gitu. Karena dia bertanya. Karena dia sendiri juga belum pernah mati. Jadi intinya adalah tetap kita harus pahami. Kita harus mencari orang-orang yang betul-betul coba mendekatkan pada Allah Ta'ala. Ilmu-ilmu agama dari Quran, dari hadis, sunnah-sunnah Rasulullah. Dan masih ada juga guru-guru yang masih baik, yang mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan bentrok antar kaum Islam. Karena banyak sekali orang-orang seperti itu. Apalagi anak-anak muda kemarin sore itu ada di titik-titik itu yang dia sendiri merasa ilmunya hebat dari negeri seberang sana, sehingga dia lupa bahwa dia sendiri itu besok itu bisa masuk neraka. Di situ yang harus kita pahami. Nggak bisa, kita harus benar-benar harus mengolah. Dari ilmu kita pikirkan beneran, kemudian kita mencoba amalkan. Gitu. Jadi apa yang kamu lihat tuh, ya itu saya malah nggak tahu saya ya. Kenapa kamu bisa tanya seperti itu? Kalau saya sih ya biasa-biasa aja. Karena saya melihat Pak Ustadz merasakan seperti itu ya kan. Seperti beberapa waktu lalu itu putri Pak Ustadz nelpon. Kebetulan saya dengar Bapak tidak dengan suara yang santun, sopan. Saya pingin keluarga saya seperti itu. Tapi mungkin dulu karena saya juga sama orang tua saya banyak salah. Saya banyak menentang orang tua saya. Mungkin itu hukuman buat saya. Tapi saya tetap menginginkan ketenangan di dalam keluarga saya. Terus ngomong apa waktu itu? Waktu itu putri Pak Ustadz izin mau keluar kemana nanti pulang. Terus minta solusi, Bapak kalau begini gimana? Saya terharu mendengar Pak Ustadz karena
Saya sendiri pun belum bisa seperti itu kepada orang tua saya. Belum pernah saya telepon mama saya itu, "Ma, sekarang saya ada di Jakarta. Doakan saya belum pernah seperti itu." Saya banyak salah, tapi saya tetap ingin keluarga saya itu selamat dari api neraka. Amin, amin. Amin. Iya sih. Saya juga Ustaz. Saya tambahin satu kasus juga Ustaz yang terjadi pada keluarga saya. Saya sebenarnya sangat sayang pada kedua orang tua saya. Tapi ketika mereka kemudian menikah lagi, ada rasa yang saya seperti membangkang. Dan saya sudah menerima, kalau dalam bahasa saya mungkin hukuman Ustaz, anak saya meninggal. Saya pengen itu tidak terjadi kemudian di keluarga saya. Saya masih berusaha terus untuk memohon ampun atas kesalahan saya yang susah sekali. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan, Ustaz? Iya. Iya, memang dalam perjalanan hidup itu memang macam-macam. Di sini kan apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, wa ma aswabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu kan jelas. Apa saja musibah yang diterima itu disebabkan dari buah tangan orang itu sendiri. Jadi Allah itu benar adanya. Kalau masih ada orang yang meragukan itu, seorang muslim meragukan itu, orang itu dianggap kafir oleh Allah Ta'ala. Pasti. Nah, dari ayat itulah kita harus mulai memahami, harus belajar muhasabah untuk tahu tung, eko. Kalau tung tadi kan memang dulu kurang dekat dengan orang tuanya, kan paham akhirnya, oh iya ya sekarang kok begini ya keluarga saya, walaupun dibilang hancur enggak, tapi kok ada sesuatu yang masih kamu inginkan gitu, ya kan? Masih kamu inginkan lebih baik, ya entah di istri kamu sendiri, anakmu sendiri, masih kamu inginkan. Nah, makanya rubahlah sekarang. Mumpung umur itu masih diberikan oleh Allah Ta'ala, rubah terus. Dekatkan diri kepada orang tua, istilahnya itu menghamba. Karena kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita bisa dititipkan rezeki oleh Allah Ta'ala, itu tetap dari orang tua kita juga. Nah, itu tetap ada rasa hormat kepada orang tua kita, itu lebih. Insya Allah seperti itu, harus belajar. Kemudian Eko, ya kamu sendiri juga sudah paham. Anakku yang kecil meninggal, ya memang itulah yang kamu ketahui. Kamu dulu pernah marah benar kepada salah satu orang tua kamu, dijawab oleh Allah Ta'ala seperti itu. Makanya berubah sekarang, sayangi beliau. Kalau udah tahu sayangi beliau beneran. Apa yang tadi awal saya ceritakan, coba dilengkapi terus-menerus dengan ketulusan, dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan nanti itu akan tercapai semuanya. Jadi rizki oleh Allah Ta'ala disiapkan di langit itu adalah dari kita berbuat baik. Dasar kita berbuat baik dulu adalah sholat.
kalau saya tekankan, sholatlah minimal 5 kali. Itu pun belajar untuk istiqomah. Tambahkan sunnahnya baca Quran, baca tafsirnya, belajar memahami cerita-cerita dari para nabi, dari orang-orang yang memusuhi nabi. Kita kan nggak akan pernah tahu bahwa Fir'aun itu diceritakan dia menuhankan dirinya. Benci banget kita kepada Fir'aun, sombong. Benci banget kita terhadap kesombongan Fir'aun, iya kan? Tetapi kita lihat, kalau kita membicarakan sesuatu, kamu baca ini pasti berhasil, kamu baca ini pasti masuk surga. Nah, seseorang yang memastikan di sisi itu, dia merasa dirinya Tuhan, bukan hadiah. Berarti dia seperti Fir'aun. Ngapain membenci Fir'aun? Wong itu masih ada darah dan jin dan setannya Fir'aun di tubuhnya. Makanya belajarlah, coba. Seseorang berdoa ingin mendapatkan rizki, dikasih oleh Allah Ta'ala rizki, dia berdoa tahajud 3 bulan berturut-turut, 4 bulan berturut-turut, dikasihlah oleh Allah Ta'ala, dikasih oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika tanyain sama temannya, kamu kok berhasil? Dia ngomong, ini saya, ikhtiar saya yang gigih dan tahajud saya. Mana Allahnya? Berarti dia yakin dengan apa yang dia gigihkan dan dia kerjakan tentang tahajud itu yang menjadikan berhasil. Berarti dia merasa sombong dengan kegigihannya. Sombongnya itu dari mana? Dari sifatnya Fir'aun juga. Walaupun dia sholat, tapi sifat-sifat seperti itu harus kita tinggalkan. Jangan hanya cuma benci sama Fir'aunnya aja, jangan sampai benci juga dengan Abu Jahal. Kalau memang nggak taunya kita itu punya sifat-sifat seperti itu, keras, kaku, memfitnah, kerjaan siapa itu? Kerjaan Abu Jahal dan orang-orang munafik. Dan dia sholat, dan dia pakai peci haji, pakai kafiyah kadang-kadang, terserah. Atau dia juga orang biasa seperti dia pejabat, dia sama semuanya. Disinilah yang harus kita sadari, bahwa seorang muslim pun walaupun dia itu mengatakan la ilaha illallah, tetapi masih banyak orang-orang muslim yang menuhankan dirinya. Tidak sadar, tapi dia sadar. Makanya tauhid itu harus kita kuatkan. Kita harus belajar beneran. Jangan sampai ucapan la ilaha illallah itu yang kata teman-teman dakwah itu, orang yang mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga, nggak taunya dia merasa dirinya Tuhan, dirinya sombong. Karena apa? Karena dia mampu, orang lain tidak mampu, dia mampu. Ada kesombongan, ada ujub, ada riya, dan itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Amal solehnya habis. Kalau sudah habis, emang dia sadar dia ujub, riya, sombong? Enggak sadar, enggak akan sadar. Karena dia sudah merasa lebih daripada orang lain, dan orang lain yang berbicara dianggap orang itu ilmunya lebih rendah dari dia, sehingga dia lupa bahwa itulah sifat-sifat Fir'aun yang tidak mau diberi penjelasan oleh Nabi Musa bahwa sembahlah Tuhanmu. Dia lupa, akulah Tuhan. Kalau Fir'aun bilang dirinya Tuhan, kalau orang muslim yang lupa, dia tidak bilang dirinya Tuhan, tetapi gaya
kata, perilakunya dia memiripkan dirinya Tuhan. Itu dinilai oleh malaikat atid. Kalau dia tidak tobat kepada Allah Ta'ala, kembali ke jalan Allah, ya dia akan masuk neraka selama-lamanya. Karena syirik dan musyrik itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau dia meninggalnya masih dalam keadaan musyrik atau syirik itu, ya dia nggak akan masuk surga. Lah dia menuhankan dirinya dan dia nggak pernah tobat. Habis dari mana? Itu yang bangun jembatan itu saya, ini yang mengadakan negara ini begini, ini saya, ini itu. Sudah, dia bermain Tuhan-Tuhanan. Ya nggak apa-apa. Silahkan aja. Nah, itulah yang harus kita ketahui dan sadari. Jangan benar-benar nanti akan masuk neraka, nggak akan keluar. Tetap yang memberikan rezeki kita adalah Allah. Tetap yang menjadikan kita itu bisa bekerja setiap saat itu Allah. Tetap yang senantiasa kita itu bisa berdakwah itu tetap Allah, bukan kepandaian kita. Kepandaian seseorang berdakwah itu emang dari dia belajar dari ilmu ini, ilmu itu, hafal, terus jadi ujub riya. Terus kalau saya tanyain, otakmu yang punya siapa? Yang punya bapak ibuku. Masa begitu? Karena saya anak bapak dan anak ibuku. Jawab aja terus, bapak ibumu dari mana? Nanti ketemunya Nabi Adam, siapa yang bikin? Selesai. Walaupun bertahun-tahun ngurutkan nasabnya kan gitu. Nggak perlu. Otak kita milik Allah Ta'ala. Berarti kalau seseorang diberi, dititipi, diizinkan oleh Allah Ta'ala pandai, itu dari Allah Ta'ala. Nggak usah ujub, nggak usah riya. Siapapun termasuk saya. Saya belajar untuk tidak mau. Belajar. Nah, disinilah sebenarnya harus kita sadari. Ayo kita luruskan. Tidak hanya cuma niat, aplikasi sehari-hari. Apa yang diceritakan Haji J tapi nggak lengkap karena takut dibilang sama saudaranya. Apa yang diceritakan Tung dan Eko, ayo sekarang kita luruskan. Serius, karena kita sendiri akan bertanggung jawab. Kita, keluarga kita, gerbong-gerbong kita itu kita yang bertanggung jawab nantinya. Jangan sampai kita menganggap kita benar. Insya Allah seperti itu. Kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Kita hanya berusaha menjadi orang yang baik. Berusaha menjadi orang yang taat. Berusaha istiqomah sholat. Ya wajib, ya sunnah. Berusaha istiqomah baca Quran. Berusaha istiqomah hormat pada istri. Berusaha istiqomah hormat pada suami. Berusaha istiqomah hormat kepada orang tua. Berusaha istiqomah hormat kepada orang yang tidak kita kenal. Bukan sebaliknya, kita merasa bahwa kita lebih tinggi dari orang-orang itu. Sehingga kita tidak bisa tersenyum dengan orang-orang itu. Kita merendahkan orang-orang itu. Kita menganggap orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita menganggap orang-orang itu tidak menghasilkan uang untuk kita. Silahkan nanti di akhirat merasakan. Nggak usah. Itulah yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana kita sebagai seorang laki-laki, suami, ayah, itu menjadi patokan istri, anak-anak kita, atau orang di sekitar kita. Dengan belajar untuk tidak ujub, riya, bahkan sombong. Amin.
Ya, kurang lebih begitu, insyaallah. Allahu a'lam. Alhamdulillah ya Allah, Ustadz udah ngasih pencerahan. Ada PR berarti di rumah. Banyak. Selama Pak Haji itu besok tidak mati, masih ada PR. Selalu ada PR. Oh, iyalah. Tapi ini Ustaz, saya mungkin murid yang lambat memahami. Pak Tung sama Pak Haji J mungkin bisa saya cerita sedikit. Sebenarnya saya kenal sama Ustaz Danu itu sudah lama, masih bujangan. Beliau waktu saya bujangan itu sudah pernah ngomong. Cuman saya nggak paham-paham. Saya lambat belajarnya. Jadi dari situ dikasih tahu nanti saya nggak akan cerita bahwa kamu nanti akan ada musibah gitu, nggak cerita. Tapi kamu harus hati-hati, harus banyak istighfar, hormat sama orang tua. Sudah digituin. Masih bujangan Pak Haji, Pak Tung, masih bujangan waktu itu. Saya mau menikah juga tanya beliau, ini ada foto ini cocok enggak? Oh enggak cocok. Ini cocok enggak? Oh enggak cocok. Ini cocok enggak? Oh enggak cocok. Begitu ketemu, nah yang ini cocok. Nah kemudian karena ada nanti suatu saat kamu akan ada musibah. Pas uang saya hilang, banyak uang kantor, saya tanya, Ustaz apa kira-kira ini musibah itu? Bukan, lebih besar lagi. Padahal waktu itu uang sekian puluh juta udah sangat besar buat saya. Ternyata pas anak saya meninggal, baru beliau, ya ini ujian yang saya lihat. Itu Pak Ustadz hafal ya, apa yang jadi emosional saya waktu itu hafal ya Ustadz. Atau mungkin saya termasuk penelitian Ustadz sejak saya masih bujangan dulu itu Ustadz. Itu kamu terlalu tinggi menilai saya. Saya kalau cerita dulu kali saya kesurupan. Karena sampai hafal, sudah hafal. Jadi belum kejadian sudah hafal. Ya, itu kan namanya belajar. Jadi insya Allah seperti itu. Kalau ada seseorang yang dengan orang tuanya ada sesuatu yang terpotong itu, insya Allah pasti ada sesuatu yang besar nanti akan terjadi, yaitu musibah. Hanya itu aja biasanya saya hafalin. Saya lambat paham itu Ustaz. Kalau saya paham dari awal mungkin beda cerita. Ya nggak apa-apa. Ya kali memang harus seperti itu. Kalau kamu paham lebih awal ya istrimu kali bukan itu. Ya nggak apa-apa lah. Ya insya Allah nggak apa-apa. Semuanya ini kan ada hikmah yang harus kita pelajari. Sudah, kalau memang kita masih ada banyak salah dan dosa, mumpung ada umur, mohon ampunlah terus menerus. Nggak apa-apa. Teruskan. Jangan lepas, jangan leren, jangan berhenti. Terus mohon ampun. Karena kita tidak tahu doa mana yang akan diterima oleh Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Kerjakan aja terus-menerus. Apa saja. Ya. Nah, udah yuk. Ya, matur suwun Ustaz. Ya. Nah, sahabat beriman, demikian tadi perbincangan kami. Sebelum kami akhiri video ini, izinkan saya mohon waktu sejenak. Melalui video ini saya ingin minta maaf kepada kedua orang tua saya dan juga istri, anak-anak saya. Siapa tahu beliau semua menyaksikan video saya ini, kita ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kedua orang tua saya, Mama dan Papa. Maaf jika dulu saya sering membuat Mama dan Papa sakit hati karena kelakuan-kelakuan saya. Izinkan saya melalui video ini minta maaf kepada Mama dan Papa jika dulu saya sering membangkang,
Saya sering lari dari rumah, mama cari saya. Saya tidak pernah lupa akan perbuatan-perbuatan saya yang salah di hadapan Allah dan membuat mama dan papa sakit hati. Dan sampai sekarang saya belum bisa banyak berbuat baik kepada mama dan papa. Jika itu salah dan dosa di hadapan Allah, izinkan saya kali ini melalui video ini minta maaf sama mama dan papa. Lillahi ta'ala, maafkan saya. Begitu juga istriku, anak-anakku. Jika saya sebagai suami selama ini belum bisa mendidik kamu menjadi istri yang soleh dan anak-anak yang soleh dan solehah di hadapan Allah, melalui video ini izinkan saya, suamimu dan ayah dari anak-anakku, minta maaf karena banyak sekali kesalahan-kesalahan saya yang telah saya lakukan yang menyebabkan kamu, istriku, mungkin sakit hati dengan saya, anak-anakku. Maafkan papa. Doakan papa supaya papa bisa berubah. Papa harus berubah. Papa harus selamatkan keluarga papa. Ampuni aku ya Allah. Nah, sahabat beriman, saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan mungkin melalui video ini. Mudah-mudahan tayangan video ini banyak bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya buat para suami, supaya kita bisa meningkatkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah dan menjaga keluarga kita agar terhindar dari api neraka. Sampai jumpa lagi pada video dan konten-konten kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.